Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Prasasti dengan NPM 073523111013. Di sini saya membuat tugas proyek PBO yang dimana itu disuruh mengimplementasikan proyek dengan judul saya yaitu eh, penilaian kinerja pada karyawan. Langsung saja kita ke programnya. Pada program ini ada 5 kelas, yaitu kelas karyawan, kelas manajer, kelas divisi, kelas penilaian kinerja, dan kelas laporan. Pada kelas induk, kelas karyawan ini, di mana itu ada perintah protected dan diikuti tipe data string yang diikuti dengan propertinya itu nama, NIP, jabatan. Dan yang kedua ini fungsi pada construct, yaitu di mana itu dipanggil secara otomatis saat objek itu dibuat. Selanjutnya tugasnya itu untuk menginisialisasi atribut nama, NIP, dan jabatan. Selanjutnya pada public function get identitas ini itu mengembalikan menggunakan tipe data string dan menampilkan info lengkap dari nama, NIP, dan jabatan. Selanjutnya, perintah public function setter jabatan itu merupakan atribut yang dimana digunakan untuk mengubah jabatan karyawan dari luar kelas dan mengakses properti dengan diikuti tipe data void yang dimana itu untuk mengembalikan nilai. Selanjutnya, dengan perintah public function getter jabatan yaitu dengan menggunakan tipe data string yaitu digunakan untuk mengambil nilai atau membaca isi atribut jabatan dengan mengembalikan properti jabatan menggunakan perintah return. Selanjutnya kita ke kelas manager extension yang dimana itu diikuti dengan perintah private string, atributnya itu divisi dan bawahan, itu digunakan untuk menginisialisasi sebuah objek. Mohon maaf, di sini ada kelas manager dan extension diikuti dengan dua properti yaitu divisi, bawahan, menggunakan perintah private yang dimana itu hanya diakses di dalam kelas saja. Kemudian kita ke public function construct itu menginisialisasi suatu objek manager saat kita buat. Dan ada di sini perintah parents construct yang itu dimana itu memanggil construct dari kelas karyawan agar dapat menampilkan nama, NIP, dan jabatan. Selanjutnya kita ke public function tambah bawahan yang dimana itu di sini merupakan metode yang berfungsi untuk menambahkan sebuah objek. Sebentar saya blok dulu. Menambahkan sebuah objek karyawan ke daftar bawahan manajer. Oke, selanjutnya perintah pada public function getter info yang dimana itu merupakan metode yang menggabungkan sebuah informasi dari kelas karyawan dengan getter ini. Pada getter identitas ini memiliki info tambahan pada manajer yang dimana diikuti dengan perintah return parent, itu kita memanggil lalu kita mengembalikan suatu nilai. Selanjutnya kelas divisi. Kelas divisi ini ada 3 atribut yaitu public string nama divisi, public string lokasi, private
array anggota, yang dimana ini eh, pada public string nama divisi dan lokasi itu hanya bisa diakses di mana saja, itu bisa diakses di mana saja, dan private array anggota ini hanya bisa diakses di dalam kelas saja. Kemudian kita lanjut ke fungsi construct. Fungsi construct ini adalah eh, pada saat perintah dipanggil, itu kita membuat objek pada divisi, yaitu parameter nama, divisi, dan lokasi. Kemudian kita ke public function tambah anggota karyawan. Diikuti dengan tipe data void, yang dimana itu kita menambahkan sebuah objek karyawan ke dalam array. Lanjut lagi, pada public function get jumlah anggota dengan diikuti tipe data integer, itu kita mengembalikan jumlah anggota karyawan di dalam divisi dan menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah elemen pada array. Lanjut lagi kita ke public function get detail, diikuti dengan tipe data string, yaitu kita mengembalikan string yang berisi informasi lengkap tentang divisi, yaitu nama divisi, lokasi, dan anggota. Selanjutnya kita ke kelas penilaian kinerja. Di sini ada 4 properti, yaitu karyawan, kehadiran, kerjasama, dan tanggung jawab, diikuti dengan perintah function construct method yang itu digunakan untuk membuat objek penilaian dan menerima suatu objek karyawan, dan ada 3 nilai aspek, semua bertipe data integer. Nilai-nilai tersebut kita langsung diisikan ke dalam properti kelas. Langsung saja lanjut lagi, public function pada hitung nilai akhir, itu kita menghitung rata-rata dari aspek penilaian, yaitu kita mengembalikan menggunakan tipe data float karena hasilnya itu bisa desimal, bisa angka desimal. Selanjutnya lagi kita ke public function grade predikat menggunakan tipe data string, itu kita memberikan kinerja berdasarkan nilai akhir pada karyawan. Lanjut lagi ke public function getter pada laporan yang diikuti dengan tipe data string, yang dimana itu kita menghasilkan suatu baris pada laporan, suatu baris yang lengkap pada laporan karyawan untuk menampilkan suatu identitas menggunakan metode get identitas dari kelas karyawan. Langsung saja kita ke kelas laporan. Kelas laporan ini memiliki satu atribut, yaitu private array daftar penilaian. Itu kita hanya bisa mengakses ke dalam kelas saja. Lanjut lagi ke public function pada tambahan penilaian kinerja. Di sini kita menggunakan metode untuk menambahkan satu penilaian kinerja ke dalam laporan, yaitu parameter properti nilai. Lanjut lagi ke public function, tampilkan semua menggunakan tipe data void, yang dimana itu kita menampilkan semua laporan kinerja karyawan menggunakan loop forage, perintah forage untuk mencetak suatu hasil get pada laporan dari setiap objek penilaian kerja menggunakan perintah PHP EOL, yang dimana itu untuk dipindah ke baris setara. Lanjut lagi ke public function total karyawan menggunakan tipe data integer itu untuk mengembalikan jumlah penilaian yang tercatat setiap entry di daftar penilaian,
yang dia anggap mewakili satu penilaian terhadap seorang karyawan meskipun orangnya bisa sama. Selanjutnya di sini ada pembuatan objek dan eksekusi. Di sini saya akan menggunakan kata kunci new untuk membuat divisi keuangan, yang dimana itu keuangan ada gedung A dan divisi TI pada gedung B. Sini juga saya membuat, mohon maaf, 10 karyawan, membuat objek 10 karyawan yang dimana diikuti dengan NIP dan jabatannya itu Ani, Budi, Citra, Dewi, Eko, Fajar, Gina, Heri, Aris, dan Inka. Di sini juga ada satu manajer yang dimana itu mem diikuti dengan dua bawahannya itu dari nomor 5 dan 6. Eko dan Fajar. Kemudian kita tambahkan ke divisi keuangan, yaitu tambah anggota K1 dan K2 sampai 8 anggota. Kemudian kita buat objek penilaian kinerja pada karyawan di atas. Lanjut lagi kita membuat objek laporan 10 karyawan di atas dan kita menampilkan laporan tersebut menggunakan perintah Eko. Eko itu untuk menampilkan semua penilaian kinerja pada karyawan. Nah, sekarang kita running. Berikut adalah laporan penilaian kinerja pada karyawan, yaitu Ani, Budi, Citra, Dewi, Eko, Fajar, Gina, Heri, Aris, dan Inka. Total karyawannya 10. Diikuti dengan NIP, jabatan, dan nilai akhir. Ada predikatnya juga. Oke. Itu saja project saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.